Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kami pada pagi hari ini dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Keisha Agustin, menyampaikan sedikit ceramah yang insya Allah bermanfaat, yaitu mengenai sebuah tantangan besar yang dihadapi generasi muda kita, yaitu pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas. Hadirin sekalian, saat ini kita hidup di era keterbukaan informasi, batasan sosial dan budaya seolah menjadi sangat tipis. Di satu sisi, ini adalah keuntungan, namun di sisi lain ini adalah tantangan besar, terutama bagi remaja. Pergaulan bebas yang didefinisikan sebagai perilaku sosial yang menyimpang dari norma agama dan sosial, kini marak terjadi di sekitar kita. Bukan hanya tentang hubungan seksual di luar nikah, pergaulan bebas juga mencakup penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras, tawuran, hingga perilaku melanggar etika dan moral lainnya. Semua ini adalah pintu masuk menuju kehancuran masa depan dan moral bangsa. Teman-teman dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, mengapa kita harus menjauhi pergaulan bebas? Ada beberapa dampak negatif yang harus kita sadari bersama. Yaitu yang pertama, ada dampak kesehatan dan fisik. Pergaulan bebas seringkali berujung pada resiko kesehatan serius seperti penyakit menular seksual, HIV atau AIDS, lalu sifilis. Bahkan pergaulan bebas bisa juga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang membahayakan nyawa. Lalu ada dampak psikologis dan emosional. Pelaku pergaulan bebas seringkali mengalami tekanan psikologis, rasa bersalah, depresi, hingga kehilangan arah hidup. Stigma sosial yang melekat juga dapat merusak mental dan kepercayaan diri. Lalu ada yang ketiga, ada kerusakan masa depan. Terlibat dari pergaulan bebas dapat mengganggu konsentrasi belajar dan merusak reputasi. Akibatnya, cita-cita yang telah dibangun dengan susah payah, dengan berusaha, bisa kandas di tengah jalan. Masa depan yang cerah menjadi suram karena kesalahan langkah di usia muda. Lalu, bagaimana cara kita membentengi diri dari pergaulan bebas? Yang pertama ada perkuat keimanan dan ketakwaan. Jadikan nilai-nilai agama sebagai filter utama dalam setiap pergaulan. Ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Perkuatlah ibadah, karena dengan hati yang tenang dan iman yang kuat, kita akan lebih teguh menolak godaan. Lalu yang kedua yaitu bijak dalam memilih teman. Lingkungan pergaulan sangat menentukan perilaku kita.
Pilihlah teman yang mengajak kepada kebaikan, yang saling mengingatkan sholat dan kebenaran, bukan yang menjerumuskan. Lalu, yang ketiga ada berani katakan tidak dan fokus pada hal positif. Jangan takut untuk menolak ajakan yang buruk, meskipun itu datang dari teman dekat. Lalu, selain itu, ada isi waktu luang dengan kegiatan positif dan bermanfaat, seperti belajar, olahraga, mengembangkan hobi, atau berkegiatan sosial. Lalu, keempat, peran keluarga sangat penting. Bagi para orang tua, mari kita ciptakan rumah sebagai tempat yang nyaman dan harmonis. Berikan kasih sayang, komunikasi yang terbuka, dan kepercayaan yang disertai pengawasan yang bijak kepada anak-anak kita. Hadirin yang berbahagia, pergaulan bebas bukanlah takdir, melainkan pilihan. Kita adalah penentu masa depan kita sendiri. Jangan biarkan masa muda yang penuh potensi ini rusak hanya karena satu kali salah melangkah. Mari bersama-sama kita jaga diri, kita kuatkan mental dan iman demi terwujudnya generasi muda yang berakhlak mulia, berprestasi, dan bertanggung jawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.